Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nanti tadi kereta yang kita naikin ke Majapahit. Oh, ternyata untuk kereta Wijayabaya sudah dipersiapkan nih. Nah, ini fasilitas yang ada di kereta api Jaya. Ada satu hal yang menarik dari kereta api Jayabaya. Apa ya? Kami bedakan Jam 12.50. Itu ada pemerintahan. Tempat pukul. Oke, teman-teman. Cimeng. Udah punya tiket 2 lagi, pulang lagi, balik lagi naik kereta Jayabaya ke Surabaya, pemberangkatan jam 12.30 di ekonomi 4 14C 14D. Nanti sampai di Surabaya ini sekitar 14.40. Oke, kita nanti tinggal boarding ke dalam. Ada udah check in, tinggal boarding. Tapi tetap nanti kita pakai fast recognition. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan dari kota Malang. Ini tepatnya saya berada di stasiun Malang Kota yang baru. Nah, ini saya udah ada di Skybridge-nya untuk menyeberang ke platform keberangkatan atau peron keberangkatan kereta api Jayabaya tujuan Pasar Senen. Tapi nanti gua nggak full trip naik Jayabaya, soalnya saya cuma naik sampai dengan stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan untuk kereta Jayabaya sendiri sudah disiapkan di peron 4 dan peron 5 keberangkatan dari stasiun Malang. Nah, sekarang kita turun ya ke bawah. Oke, nanti saya ada di ekonomi 4 14C 14D kereta api Jayabaya. Ini ekonomi eksekutif 2. Jadi Jayabaya ini bawa 2 kelas, eksekutif dan ekonomi. Ini tadi kereta yang kita naikin ke Majapahit. Stabling di stasiun Malang untuk keberangkatan nanti sore lagi. Dan ini kereta api Jayabaya, eksekutifnya di depan, ekonominya di belakang. Dan di tengah ini ada kereta api restorasi dan pembangkit. Maksudnya ekonominya di belakang. Dan Jayabaya ini sudah menggunakan kelas New Generation modifikasi. Oh, ternyata untuk bagian depannya itu ada di sini. Ekonominya ada di depan jadinya. Ekonomi 1 di belakang lokomotif, 2, 3, 4. Ekonomi 5 di belakang ekonomi 5 restorasi, terus di belakangnya ada eksekutif. Yuk naik. Oke,
Oke, kereta Wijayabaya sudah dipersiapkan di peron 5 tujuan Pasar Senen, cuman nanti saya tidak full trip, jadi cuman sampai stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan untuk lokomotif yang berdinas itu CC206, cuman nggak bisa kelihatan karena itu areanya sudah bukan area penumpang, ada di luar peron. Dan untuk start formasinya, ekonomi ada di bagian 4, ekonomi 1, 2, 3, 4, 5. Di belakang ekonomi 5 ada kereta makan dan pembangkit. Di belakang kereta makan pembangkit itu ada eksekutif. Dan ini kereta Majapahit yang tadi malam kita naikin dan baru sampai tadi pagi jam 10. Nah, ini fasilitas yang ada di kereta api Jayabaya New Generation. Itu ada seperti biasa, ada rak bagasi, dan AC-nya sudah menggunakan AC sentral karena ini bekas kereta api Kemenhub. Dulunya seat 22 kanan kiri, kapasitas 80 penumpang dengan formasi kursi berhadapan tegak. Dan sekarang kursinya sudah dirubah menjadi searah lajunya kereta. Cuman nggak setebal kereta Majapahit tadi yang kita naikin ya, ini agak keras kursinya. Cuman sudah menghadap ke depan semua. Dan untuk kereta api Jayabaya ini adalah hasil modifikasi dari Balai Yasa Manggarai. Dan untuk kereta api Jayabaya, untuk pemilihan kursi itu ada yang zong, jadi kayak di sebelah sana itu dapatnya tidak dapat jendela, jadi dapatnya tembok doang. Dan untuk fasilitas lainnya seperti gantungan dan colokan sudah ada ya, untuk colokan laptop, HP, powerbank, tapi tidak untuk kulkas atau magicom atau mesin cuci, kompor listrik dan lain-lain. Dan untuk displaynya juga masih menggunakan yang biasa, cuman untuk display depan sudah menggunakan LED. Jadi untuk kenyamanan sih overall sudah nyaman karena ekonominya sudah tidak berhadapan, tapi menghadap ke arah lajunya kereta. Oke, itu aja sih review singkatnya. Untuk toilet kereta Jayabaya itu ada di dua sisi rangkai kereta, ada di depan dan di belakang, dan bisa digunakan untuk wanita atau laki-laki itu secara bergantian. Ada satu hal yang menarik dari kereta api Jayabaya, ternyata legroomnya ini lebih lega daripada kereta Majapahit tadi. Ini jaraknya hampir sejengkal lebih, ini jauh lebih lega, jadi kalau kursinya dimundurin pun nggak terlalu jadi masalah, nggak mepet. Kalau Majapahit tadi kalau kursinya dimundurin udah pasti mepet banget. Legroomnya lega banget. Tapi ya kayak gini, dapat tembok ratapan itu sepanjang jalan ngeliatin tembok doang, nggak dapat jendela. Nah, ini masih mending ini masih ada tembok, cuman di sininya masih dapat jendela sedikit, lumayan lah. Nah, untuk kereta api Jayabaya ini sendiri diluncurkan oleh PT KAI di stasiun Pasar Senen pada hari Selasa 26 September 2024. 2023 ya, September 2024 belum dong. Ini kan 2024 September. Iya. September 2023. Dan Jayabaya merupakan KA penumpang relasi Malang Pasar Senen via Surabaya Pasar Turi. Nah, yang kita naikin saat ini, jadi saya tuh cuma naik sampai Surabaya Pasar Turi aja, nggak sampai Senen. Dan Jayabaya New Generation ini dulunya adalah ekonomi Kemenhub dengan tarif bersubsidi, kapasitas 80 orang penumpang dengan model tipe tempat duduk itu 22 berhadapan, kursinya tegak, tidak bisa di reclining seperti saat ini. Dan juga dengkulnya itu pasti beradu dengan penumpang yang lainnya. Jadi Jayabaya ini juga diambil dari nama sebuah kerajaan, sebuah nama raja, yaitu Pati Jayabaya. Jadi Jayabaya ini udah dimodifikasi di Balai Yasa Manggarai dari mulai September 2023 dan baru kesampaian nyobain sekarang. Nah,
untuk Malang Surabaya ini hanya berhenti di beberapa stasiun seperti Stasiun Lawang, Bangil, Sidoarjo, dan Surabaya Gubeng, dan mengakhiri perjalanan di Surabaya Pasar Turi untuk saya. Tapi untuk keretanya ini sendiri akan lanjut sampai ke Stasiun Pasar Senen Jakarta. Dan untuk sampai di Stasiun Pasar Senen itu sekitar pukul 1.38 dan diberangkatkan dari Stasiun Malang ini jam 12:30. Dan untuk sampai Surabaya Pasar Turi itu sekitar pukul 14:40. Artinya kita akan menempuh waktu sekitar 3 jam. Oke. Keretanya sih lumayan nyaman, dingin, bersih karena masih baru, masih kinclong. Jarak antar kursinya juga lumayan jauh. Seatnya lumayan empuk walaupun lebih keras dari kereta Majapahit yang tadi kita naikin. Tapi untuk sandaran kepala ini udah lumayan nih. Kita kepalanya penjaga, jadi nggak bakalan mencong-mencong kalau ketiduran pules. Oke, kita tunggu keretanya jalan, masih nunggu sinyal semboyan 40 dari PPKA yang akan disambung semboyan 41 dari kondektur, nanti disambut oleh semboyan 35 dari masinis. Lokomotifnya CC 206, cuman serinya nggak tahu yang berapa, tahun berapa. Ya pokoknya 206 lah. Untuk Majapahit sendiri tadi lokomotifnya pakai CC 203 bukan 206. Mantap deh pokoknya. Oke, udah kedengeran semboyan 35 dari lokomotif. Saatnya kereta api Jayabaya Utara ini diberangkatkan menuju stasiun tujuan akhir, Stasiun Pasar Senen. Kapan-kapan naik lagi Majapahit, tapi jangan full trip juga. Sampai Semarang aja kejauhan. Petugas PPKA yang bertugas di Stasiun Malang. Kereta pembangkitnya juga yang terbaru Majapahit pakainya. Tadi kita datang dari sana, berarti kita lanjut, bukan balik lagi. Station. Bus Restu.
Stasiun Lawang on time 15 lewat 52 menit dan akan berhenti jam 13 lewat 31 menit. Kita tiba di Stasiun Bangil telat sekitar 4 menit dari jadwal 13.28, dan diberangkatkannya juga sudah telat sekitar 2 menitan. Surabaya, kami menyediakan berbagai pilihan menu makanan spesial, antara lain nasi goreng parahyangan, nasi ayam geprek, nasi remes nusantara, bakso cakman, dan tahu campur. Menikmati kehangatan serta hasil dalam setiap kelas minuman hangat kami seperti teh premium, kopi hitam, cappuccino, coklat panas, wedang tahu jahe, wedang ungu, dan wedang serau lemon jahe. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. 13.53 tiba di Sidoarjo lebih cepat 2 menit dari jadwal yang sudah ditentukan, yaitu 13.55, dan akan diberangkatkan lagi pada jam 13.57 menit dan akan sampai di Surabaya Gubeng sekitar 14 lewat 21. Nah, di sebelah ini ada KRD komuter kereta lokal. Ini adalah toilet dari kereta api Jayabaya, cukup minimalis, cuma ada wastafel, itu ada pengering tangan, tisu, jet washer. Ini toiletnya duduk, itu flashnya di situ. Di sini ada sabun dan tempat seputar cermin seperti biasa.
74 km per jam. Tapi kereta ini goncangannya udah cukup dahsyat dengan bunyinya yang mantap bener. Soalnya ini masih pakai sambungan karet dan buginya itu masih kalau nggak salah K5 ya. Mantap jiwa. Dan kereta ini kalau nggak salah landmarknya E, jadi hanya bisa dipacu sekitar 90 km per jam saja. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Surabaya Gubeng, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Surabaya Gubeng Station. If you end your trip at Surabaya Gubeng Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. lewat 25 menit kita baru sampai di stasiun Surabaya Gubeng. Telat sekitar 4 menit dari jadwal 14.21 karena tadi ketahan ada kereta api yang lain yang keluar dari stasiun. Monumen Tugu Pahlawan ini kan. No, ini Tugu Pahlawan. Oh, dibersihin dari dalam. Cuman jadi gersang. Enggak, maksudnya yang lihat dikit. Nih yang masuk ke dalam mall keretanya depan. Bukan. Belum. Yang kumuh banget ya. Ini gentengnya sampai mepet banget ya. Tuh. Iya, sampai mepet banget. Kayak Senen zaman dulu. Ini ada sebagian dari Twitter. Ini masuk mall. Iya. Masuk gedung. Nih, masuk gedung. Tuh. Kita akan tiba di stasiun Surabaya. Keretanya masuk mall. Nyari parkir. Akan mengakhiri perjalanan di stasiun. Bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih.
kasih. Oke, kita turun di stasiun Pasar Turi tepat pukul 14:40. Kita turun di sini. Siap-siap dulu ya. Dear passenger. Tepat pukul 14:40 kita tiba di stasiun Pasar Turi. Ini yang di sebelah kanan kereta api lokal Blora Sura. Keretanya mundur untuk langsir. Karena kecil banget di Surabaya Pasar Turi. Padahal di sini stasiun keberangkatan buat kereta-kereta kelas eksekutif. Nah, oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di stasiun Surabaya Pasar Turi. Tadi udah naik kereta api Jayabaya, short trip dari Malang sampai dengan Surabaya Pasar Turi. Dan overall untuk kesimpulannya, kereta api Jayabaya sudah cukup nyaman dengan formasi kursi dengan kursi menggunakan new generation, yang artinya sudah searah lajunya kereta, sudah bisa di reclining dengan jarak yang lumayan lega. Dibanding kereta Majapahit, lebih lega kereta api Jayabaya untuk space kakinya. Tapi sayangnya apabila teman-teman salah memilih nomor kursi, itu akan tidak mendapatkan jendela, artinya akan mendapatkan tembok. Sepanjang perjalanan yang dilihat hanya tembok, tidak bisa melihat keluar, kan agak sedikit membosankan. Dan untuk goncangan kereta api Jayabaya karena menggunakan kereta modifikasi, dalam artian itu adalah kereta lama yang dirubah interiornya menjadi new generation, sudah pasti untuk kenyamanan agak sedikit kurang dibanding kereta Majapahit yang memang kereta terbaru dari PT Inka dan menggunakan bugi yang jelas-jelas baru pula. Untuk kereta api Jayabaya ini agak sedikit berguncang dan agak sedikit berisik di kabinnya, ya karena pintunya juga belum otomatis seperti Majapahit. Jadi masih ada aja penumpang yang keluar masuk ke kabin itu tidak menutup pintu yang ke arah lorong. Jadinya ya suara dari roda, gesekan antara roda dengan rel itu lumayan kedengeran sampai ke dalam, itu berisik banget, dan guncangannya juga lumayan berguncang. Tapi untuk dari fasilitas kayak colokan, bagasi, AC, tadi saya jalan siang pun AC-nya berasa cukup dingin, apalagi kalau malam. Soalnya AC-nya sudah AC sentral, karena ini adalah bekas kereta Kemenhub yang formasinya itu 80 penumpang, seat 22 berhadapan tegak tuh. Jadi sebenarnya walaupun nggak ganti kursi pun, kereta api ekonomi Kemenhub itu sudah lumayan nyaman dibanding kereta api ekonomi yang bersubsidi atau PSO yang seatnya itu kapasitas 106 penumpang. Oke, segitu aja review untuk kereta api Jayabaya, karena saya juga tidak full trip sampai Jakarta. Dan nantikan video saya selanjutnya dengan kereta api yang lainnya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Makasih udah menyaksikan perjalanan saya yang singkat ini dari Malang menuju ke Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.